pertama yaitu mengenai profil usaha. Usaha yang kami jalankan yaitu usaha yang bergerak di bidang makanan, khususnya dessert. Dessert yang kami tawarkan atau yang kami sajikan yaitu dessert yang unik, enak, bergizi, dan juga dengan harga yang terjangkau. Dessert yang kami sajikan ini yaitu dessert yang berbahan dasar dari singkong yang dikemas secara kekinian. Untuk kontak yang dapat dihubungi yaitu bisa melalui WhatsApp, Linktree, atau juga bisa memfollow akun Instagram kami yaitu @kongbox_. Latar belakang kenapa kami membuat produk ini, yang pertama karena Indonesia merupakan negara agraris yang mana Indonesia banyak sekali menghasilkan bahan dasar makanan yang berasal dari hasil pertanian, salah satunya yaitu singkong, sehingga kami ingin memanfaatkan hasil pertanian tersebut menjadi suatu produk makanan yang digemari banyak orang. Yang kedua, karena sudah jarang sekali makanan yang berbahan dasar singkong ini kita temui. Yang ketiga, ingin meningkatkan eksistensi singkong di kalangan masyarakat karena banyak sekali orang yang berpendapat bahwa makanan yang berbahan dasar singkong ini sudah ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, karena singkong ini mempunyai banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu supaya singkong ini bisa tetap dinikmati oleh banyak orang dan eksistensi singkong ini bisa bertahan di kalangan masyarakat. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat produk makanan yang mengkombinasikan antara bahan makanan dari singkong yang dikemas secara kekinian atau dikemas dengan selera anak-anak muda sekarang, seperti Kongbox ini. Tujuan kami dalam menjalankan usaha ini yaitu pertama, untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang kami jual. Yang kedua, untuk meningkatkan inovasi dalam membuat produk makanan. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan eksistensi makanan berbahan dasar singkong di kalangan masyarakat. Untuk konsep usaha yang kami jalankan yaitu kami membuat produk yang berkualitas, unik, dan juga kekinian dengan harga yang terjangkau. Untuk strategi pemasarannya sendiri sangat sederhana karena kami hanya memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan produk kami. Aspek pasar dari bisnis kami ini adalah yang pertama, produk yang kami tawarkan adalah produk makanan berupa camilan atau dessert yang kami kemas dengan menarik dan saat ini sedang banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan juga yang kedua, target atau sasaran dari bisnis kami ini adalah berbagai kalangan dan berbagai usia. Dan juga yang terakhir, pesaing dari bisnis kami adalah bisnis-bisnis yang menawarkan produk yang sama dengan produk kami. Selanjutnya di sini ada aspek pemasaran dari bisnis kami, di mana dalam mempromosikan produk Kongbox, kami memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan juga WhatsApp, baik itu akun khusus Kongbox maupun akun pribadi kami masing-masing. Dan dalam melakukan promosi tersebut, langkah-langkah yang kami lakukan di sini yang pertama, kami terlebih dahulu membuat akun khusus Kongbox di sosial media, salah satunya adalah Instagram, dan kemudian kami memposting atau mengupload semua informasi terkait produk di dalamnya di akun khusus Kongbox maupun di akun pribadi kami masing-masing. Dan selanjutnya kami juga memberikan penawaran yang menarik kepada konsumen dengan memberikan potongan harga tanpa mengurangi kualitas dari produk itu sendiri. Dan yang terakhir, kami berusaha untuk melayani konsumen dengan baik agar konsumen memberikan kepercayaan sepenuhnya dan juga merasa nyaman ketika melakukan transaksi jual beli bersama kami. Kemudian di sini ada analisis SWOT dari bisnis kami. Yang pertama adalah
adalah strength atau kekuatan, yang dimana modal yang kami keluarkan dalam memproduksi produk Kongbox itu relatif kecil, dan juga pembayaran yang lebih mudah karena kami menerapkan sistem COD, sehingga pembayaran bisa dilakukan ketika konsumen menerima barang. Analisis SWOT yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Produk kami ini adalah produk homemade, yang dimana tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga produk mudah basi. Dan kelemahan dari produk kami ini daya simpan yang tidak bertahan lama. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sistem PO sehingga produk tidak selalu tersedia. Dan yang terakhir, penjualan yang masih terbatas karena kami belum memiliki stand atau tempat yang tetap dan masih menggunakan sistem COD, sehingga pengiriman produk atau pemasaran produk dan penjualan produk itu masih terbatas. Analisis SWOT yang selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Nah, di sini promosi yang dapat dilakukan kapan saja, karena di sini kami memanfaatkan sosial media dalam melakukan promosi sehingga lebih memudahkan dan juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya di sini kami dapat menjamin kualitas produk karena kami memproduksi sendiri produknya dan juga sehingga harganya juga terjangkau. Dan selain itu juga produk kami ini merupakan kombinasi yang menarik, yaitu dari makanan tradisional yang kami kemas dengan lebih kekinian. Kemudian analisis SWOT yang terakhir adalah threats atau ancaman, yang dimana ancaman dari bisnis kami adalah perubahan lingkungan pasar. Perubahan lingkungan pasar atau tren yang sering kali berganti dapat menjadi ancaman dari bisnis kami ini, karena itu dapat mempengaruhi selera dari masyarakat itu sendiri. Analisis 4P. P yang pertama yaitu produk. Kami menjual produk dessert yang berbahan dasar singkong yang kami beri nama dengan Kongbox. Kemudian P yang kedua yaitu price. Kami menetapkan harga per cupnya yaitu sebesar Rp13.000. Kemudian P yang ketiga adalah promosi. Kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp untuk mempromosikan Kongbox. Lalu yang keempat, P yang keempat yaitu place. Kami tidak memerlukan tempat karena kami berjualan melalui HP atau online. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama adalah pemodalan. Modal ini didapat dari masing-masing anggota yang dikalkulasikan sebesar Rp120.000. Selanjutnya adalah pengeluaran. Kami mengeluarkan dari modal tersebut untuk kebutuhan alat dan bahan sebanyak untuk 15 cup Kongbox, dengan jumlah totalnya dari pengeluaran itu adalah Rp105.000. Kemudian kami juga menetapkan biaya operasional sebesar Rp15.000. Kemudian kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000. Selanjutnya analisis usaha. Dari penjualan Kongbox ini kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000, yang mana itu didapatkan dari total penjualan sebanyak 15 cup, dimana satu cupnya itu adalah kami jual sebesar Rp13.000, sehingga dari penjualan ini didapatlah sebesar Rp195.000. Kemudian dikurangi oleh biaya tetap, dimana biaya yang kami keluarkan sebesar Rp105.000. Kemudian kami kurangi juga dengan biaya operasional sebesar Rp15.000, sehingga total dari keuntungan yang kami dapatkan dari penjualan Kongbox ini sebesar Rp75.000.